Pak Daru baru saja memasuki jam ke-10 dari perjalanannya ketika rasa kantuk dan lelah mulai menumpuk. Ia adalah seorang supir pengangkut barang antar kota. Malam itu ia membawa barang ratusan kilometer dari rumahnya. Jalanan yang dilewatinya sepi dengan pemandangan gelap di kedua sisi jalan. Hanya lampu jalan yang berjarak puluhan meter yang sesekali yang menyinari jalur berkelok yang seakan tak berujung. Jam menunjukkan hampir jam 11 malam. Pak Daru mulai merasa perutnya keroncongan dan matanya pun mulai mengantuk. Sepertinya perlu istirahat sebentar, gumamnya sambil melihat kiri kanan untuk berhenti. Tak lama, kemudian ia melihat cahaya samar sebuah warung kecil di tepi jalan. Lokasinya sedikit menjorok ke belakang dari jalan utama dengan lampu temaram yang menggantung di depan warung itu. Rasa lapar yang sejak tadi tertahan mulai memanggilnya untuk mampir ke warung tersebut, dan ia mulai memarkirkan mobilnya dan tak ada satupun kendaraan lain yang parkir di depan. Warung itu terlihat sepi dan terkesan menyeramkan. Begitu kaki Pak Daru menginjak tanah sekitar warung itu, ia merasa hawa dingin yang berbeda. Udara terasa lebih lembab, namun ia mengabaikannya. Ia membuka pintu kayu itu yang berderik. Pelan, di dalam Pak Daru melihat wanita tua yang duduk di belakang meja memandangi pintu seolah sudah menunggunya. Meski terasa aneh, Pak Daru terus melangkah menuju salah satu kursi yang nampak berdebu. Pak Daru memandang sekeliling dan ia merasa sesuatu yang ganjil, tapi ia mengabaikannya. Ia pun berdeham dan bertanya, "Ibu, ada makanan apa di sini? Saya mau pesan." Ibu itu tak menjawab. Ia berdiri dengan pandangan tajam. Lalu seketika ia menunjuk ke samping kanan meja Pak Daru, dan di atas meja itu ada makanan yang terlihat sudah lama. Piringnya berdebu. Lagi-lagi perasaan takut mulai menyelimuti Pak Daru. Perasaannya, tadi meja itu kosong, tapi tiba-tiba tersaji makanan. Ia mulai berpikir, ia mulai ragu. Hati kecilnya bergumam, apakah sebaiknya ia keluar lagi dan melanjutkan perjalanannya dengan menahan rasa lapar dan kantuknya. Ia mencoba melihat wanita tua itu. Aneh sekali, ia membisu tak bersuara, seperti film horor yang ia nonton. Tapi rasa laparnya yang membuat ia bertahan untuk makan dulu agar bertenaga dalam perjalanan. Pak Daru mencoba berpikir positif. Mungkin ini karena larut malam. Ia pun mulai menyantap nasi goreng 1 sendok. Dengan membaca bismillah, tiba-tiba bayangan-bayangan tipis berterbangan dalam warung, seolah ada yang duduk. Pas ia lihat, ternyata kosong, tak ada orang, dan ia mulai mendengar suara aneh, "Kami menunggumu." Pak Daru tak melanjutkan makannya. "Astagfirullah," Pak Daru mengucap, "Astagfirullah" dengan gemetar. Ia mulai hawa dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ibu tua itu seperti tersenyum sinis padanya, dan ia bersuara, "Kami di sini menunggumu. Setiap yang masuk ke sini, maka tak bisa keluar." Lengkingan tawa nenek tua itu membuat Pak Daru takut. Ia sudah curiga dari awal. Pak Daru pun berusaha menggerakkan kakinya menuju pintu keluar, tapi terasa berat, dan sosok aneh yang muncul di depannya seolah menghalanginya. Pak Daru seketika itu mengucap ayat kursi dengan suara gemetar. Karena sosok itu mulai banyak dan seolah mencengkram tangannya, Pak Daru merasakan badannya mulai kaku. Ia ingin berlari ke arah pintu, tapi ada sosok hitam yang berada di sana, seolah berkata, "Jangan terburu-buru, nikmati dulu makanannya." Suara itu terdengar jelas di telinga Pak Daru. Ia panik, kakinya terasa berat diangkat, seperti ada kekuatan tak kasat mata menariknya ke bawah. Allah, hanya Allah yang bisa menolongnya. Dengan suara tercekat, ia berusaha berdoa memohon pertolongan Allah dari cengkraman sosok yang berterbangan di sekitarnya. Ia berucap astagfirullahaladzim disertai shalawat Nabi. Dengan keajaiban Allah, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa diangkat. Dengan suara keras ia berucap Allahu Akbar berulang kali sambil berlari sekuat tenaga menuju pintu. Pintu pun terbuka. Ia terus mengucapkan Allahu Akbar hingga ia sampai ke parkiran dengan napas tersengal. Ia buka pintu mobil dan menyalakan mesinnya, melaju dengan kecepatan tinggi agar menjauh dari tempat menyeramkan itu. Setelah dirasanya sudah aman, ia pun lanjut perjalanan, mengantar barang dengan kecepatan sedang. "Alhamdulillah," ujar Pak Daru, ia selamat dari cengkraman warung hantu. Itu, mungkin ia adalah satu-satunya yang
Selamat dari banyaknya korban yang tak bisa keluar dari warung menyeramkan tersebut. Akhirnya singkat cerita Pak Daru sampai di tujuan pengantaran barang. Ia terlihat lelah, wajahnya pucat, dan terduduk lemas. Orang-orang di sana heran melihat Pak Daru yang tak seperti biasanya. Mereka pun menyiapkan minuman hangat untuk Pak Daru. Di sana Pak Daru mulai bercerita, mereka pun bersyukur Pak Daru selamat. Akhirnya salah seorang dari mereka memanggil Pak Kiai atau Ustadz agar Pak Daru bisa pulih kembali setelah termakan makanan warung itu. Demikianlah teman-teman, kisah warung gaib, warung yang penghuninya makhluk tak kasat mata. Semoga kita dijauhkan dari kejadian yang seram itu. Amin. Terima kasih teman-teman yang like and di support channel kami. Semakin sehat selalu dan rezekinya semoga lancar selalu. Amin, amin.